Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone, yaitu Infinix Hot 20i dengan Luna V6. Kenapa saya mau mengcomparekan kedua smartphone ini? Ya alasannya karena harganya sama, dan smartphone ini keren banget ya di harga 1,5 jutaan. Oke, sekarang kita bahas dari bagian variannya. Infinix ini ada dua varian, yaitu RAM 4 internal 64 GB yang dijual dengan harga 1.400.000-an, atau yang RAM 4 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.500.000-an. Saya belinya cuma 1.500.000 pas ya, nggak lebih. Cuma kalau lebih mungkin ongkirnya 7.000 atau berapa lah, dan bisa gratis ongkir juga. Sedangkan di Luna V6 ini cuma satu varian, yaitu RAM 6 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.540.000. Itu yang saya beli di online ya. Tapi kalau kita beli di harga resminya atau di officialnya atau di counter terdekat, biasanya lebih mahal ya. Online itu jauh lebih murah biasanya. Selisih 100 ribuan itu jangan sudah jauh kan. Oke, sekarang kita bahas di bagian warnanya. Kedua smartphone ini warnanya sama-sama ada dua ya. Luna V ini ada warna hitam dengan biru. Infinix juga ada warna hitam dan juga green apa blue ya. Kemarin itu kayaknya green ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian bodinya. Kedua smartphone ini bodinya sama-sama plastik, frame-nya plastik, cuma finishingnya itu beda. Ya, punya Luna ini dia ngedove gitu ya, jadi nggak bakalan ninggalin fingerprint. Sedangkan di Infinix ini dia glossy, sehingga gampang ninggalin fingerprint. Dan untuk bagian modelnya ini saya lebih suka punya Luna sih. Ya, Luna ini mainstream banget dengan 3 boba kayak gini ya, ala-ala iPhone, Realme, Xiaomi, banyak sih yang kayak gini. Infinix ini ya anti mainstream ya, modelnya kayak gini. Kalau model sih menurut saya sih ya tergantung selera teman-teman masing-masing sih. Ya selera kita kan beda-beda. Oke, sekarang kita bahas di bagian layarnya. Kedua smartphone ini layarnya sama sih, sama-sama menggunakan layar IPS. Cuma beda di ukurannya. Infinix ini dia ukurannya 6,6 inch yang lebih besar daripada Luna. Luna ini ukurannya 6,51 inch. Dan untuk yang lain-lain yang beda mungkin di kecerahannya. Punya Luna ini nggak ada keterangannya, sedangkan Infinix ini sampai 500 nit. Pas saya coba lihat di bawah terik matahari, memang Infinix lebih terang sedikit sih daripada Luna. Kita langsung saja ke Androidnya. Kedua smartphone ini Androidnya sama-sama Android 12 dan interface-nya itu beda. Punya Infinix ini dia menggunakan XOS 10.6, sedangkan di Luna ini dia menggunakan pure Android ya. Jadi settingnya standar gitu. Banyak yang menggunakan pure Android kayak gini ya. Dan biasanya memang pure Android itu nggak ngasih ketuk 2 kali di layarnya ya. Nggak bisa. Kayak smartphone yang dipegang anak saya sampai sekarang itu, Redmi A2 Lite itu, ya dia masih menggunakan pure Android dan nggak ada ketuk 2 kali untuk menghidupkan layarnya. Ya harus pakai tombol gitu ya. Dan ini menurutku sih termasuk kekurangan ya. Jadi dia selalu menggunakan tombol yang bisa-bisa smartphone-nya bisa cepat rusak. Tombolnya bukan. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu, silahkan komen di kolom komentar kalau ada setting untuk ketuk 2 kalinya di Luna. Karena saya pertama kali saya pegang Luna, saya cari-cari itu nggak ketemu ya. Tapi memang kebanyakan yang pakai stok Android itu kayak gini. Dan sekarang kita bahas bagian keamanannya. Kedua smartphone ini sama-sama ada fingerprintnya dan juga face unlocknya. Yang mana kalau kita lihat dari fingerprintnya itu beda. Punya Luna ini sudah side fingerprint, sedangkan di Infinix ini bagian belakang. Dan kalau kita tes kecepatan fingerprintnya, ya sama aja sih. Face unlocknya sama sih. Dan sekarang kita bahas di bagian prosesornya. Kedua smartphone ini prosesornya beda ya. Ya, Infinix ini dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G25, sedangkan di Luna ini dia menggunakan prosesor dari Uni SoC yaitu T606. Saya kira awalnya T606 itu di bawahnya T612. Pas saya lihat di AnTuTu Benchmark ternyata jauh lebih tinggi daripada T612 ya. Ya, T612 itu sekitar 150 ribuan. Ini malah mencapai 234 ribuan ya. 134 ribuan dengan 103 ribuan itu beda sih. Ya, mungkin karena ya RAM-nya yang 6 GB ya. Tapi Infinix ini walaupun RAM-nya 4 GB, dia bisa ditambah secara virtual 3 GB jadi 7 GB. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih kemakan dari RAM, ini RAM-nya 6 GB, ini kalau digabungin RAM-nya 7 GB. Cuman ini ada yang dikorbanin. Jadi kalau teman-teman itu nambah RAM 3 GB dari yang awalnya 4 GB, dia kan yang diambil itu dari internalnya. Yang awalnya internalnya 128 GB itu jadi berkurang. Yang kurang diambil 3 GB jadi berkurang jadi 125 GB. Terus dimakan software. Makanya pas awal-awal kita unboxing itu beda. Jadi pas awal-awal unboxing itu Infinix ini sudah banyak kemakan internalnya ya, dari 128 GB. Sedangkan di Luna ini masih sisa 122 GB. Besar banget sih. Kayaknya cuma berkurang sedikit sih. Ya memang RAM-nya kan nggak ngambil dari internalnya. Jadi itu bedanya. Ya pantesan dia lebih ngebut dan memang prosesornya lebih ngebut sih. Dan sekarang kita bahas di bagian speakernya. Ya kedua smartphone ini speakernya sama-sama mono yang suaranya sih mirip-mirip menurut saya. Cuma bedanya kalau kita kecilin ke 50%, ya punya Luna ini kecil banget ya. Dan ya di bagian kanannya ini ada spesifikasi. Di bagian kanannya
Ini adalah spesifikasinya singkatnya. Ini layarnya 6,517 IPS. Pokoknya banyak, nanti kita baca. 517 IPS. Pokoknya banyak, nanti kita baca. Dari sini ada keterangan emailnya, sini ada LFS-nya versi V6 Luna V6 ya, dan S-nya versi V6 Luna V6 ya, dan untuk suaranya punya Luna ini lebih mendem ya, kayaknya bassnya itu tertahan, sedangkan punya Infinix itu ya lebih lebih banyak treble-nya kayak gitu. Dan ini yang jadi catatan penting buat teman-teman yang buat milih salah satu smartphone ini. Punya Infinix ini sudah dedicated, sedangkan punya Luna ini masih hybrid ya, jadi harus ada yang dikorbanin ya. Entah itu microSD nggak boleh dipasang atau SIM-nya cuma satu doang ya, tinggal pilih aja. Itu yang hybrid ya. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Kedua smartphone ini baterainya sama-sama berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger 10 watt. Pas ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam ya, Infinix ini berkurang 5% dan Luna ini juga berkurang 5%, sama-sama berkurang 5%. Cuma bedanya pas ketika kita coba ngecas dengan charger bawahnya, yang mana ini termasuk beda ya. Charger di Luna ini dia sudah menggunakan Type-C, sedangkan di Infinix masih menggunakan micro USB. Pas ketika kita coba ngecas, ya punya Luna ini dia bertambah 38%, sedangkan di Infinix cuma bertambah 25%. Ini jauh sih sebenarnya, 38% dengan 25%. Kayaknya Infinix itu butuh waktu sekitar 3 bahkan 4 jam untuk full ya, dari nol. Sedangkan di Luna ini ya, kalau 38% kayaknya 2,5 jam sudah full ya baterainya. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Kedua smartphone ini kameranya sama-sama 3 sih, cuman yang dual gimmick doang. Ya, punya Infinix masih mending, ada keterangannya. Kamera utamanya 13 megapiksel dan kamera yang kedua dan ketiga itu QVGA sebagai depth sensor dan juga AI. Sedangkan di Luna ini kamera belakangnya 20 megapiksel dan kamera yang kedua dan ketiga itu nggak ada keterangannya. Kayaknya sama-sama QVGA dengan fungsinya sebagai depth sensor dan juga AI. Sedangkan kamera depannya sama-sama beresolusi 8 megapiksel ya. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya ya, perekaman videonya punya Infinix ini depan dan belakang sudah 1080p ya. Sedangkan di Luna ini cuman kamera belakangnya yang 1080p, kamera depannya cuman 720p ya. Oke, sekarang untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera dari Infinix Hot 20i dan ini Luna V6. Kalau kita lihat di layar sih lebih terang punya Luna ya. Ini kalau lebih terang punya Luna ya, padahal kemarin itu lebih gelap. Entah teman-teman bisa nilai sendiri sih lebih terang mana. Kita coba sambil jalan karena ini sama-sama nggak ada stabilizernya. Kemarin punya Luna itu gelap banget ya, dan warnanya lebih saturated punya Luna ini. Dan kalau kita coba putar ke wajah, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas warna, cahaya dan juga suaranya ya. Nih, kemarin kok gelap banget, ini malah terang. Ini saya ngerekamnya siang bolong sih, hampir jam 12 ya, setengah 12 lewat lah. Nih, di bawah naungan kayak gini. Dan untuk perekaman kamera depannya seperti ini. Ini kalau kamera depannya jauh ya lebih terang punya Infinix. Infinix itu memang terkenal di kamera depannya yang super terang. Tuh, punya Infinix ini cantik hasilnya ya. Kalau di Luna ini udah gelap dan warnanya juga aneh juga sih. Tapi karena mungkin dia exposure-nya itu lebih mentingin backlight ya. Jadi di atas itu karakter awan dan langitnya itu kelihatan di Luna ini. Sedangkan di Infinix itu putih semua. Karena Infinix itu lebih fokus, ini ada kotak ini, dia fokus ke wajah ya. Dan seperti di Luna yang mau ratain semua kayaknya. Ya, jadi wajahnya yang dikorbanin. Gelap banget. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari ini Infinix Hot 20i. Kalau ini Luna V6. Kalau kita lihat di layar sih jauh lebih terang punya Infinix ya. Dan ketajamannya sih kalau di layar lebih tajam punya Luna, cuman punya Infinix lebih terang aja. Sekarang kita ambil jalan dan kita coba putar ke wajah seperti ini. Ya biasanya teman-teman itu lebih mentingin yang terang biasanya daripada tajam ya. Kalau dibuat di upload ke sosmed itu lebih penting terang sih daripada tajam ya, kalau saya seperti itu. Dan teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas cahaya warna juga, soalnya kalau malam-malam kayak gini ya. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Infinix Hot 20i dengan Luna V6 ya. Jauh banget sih di layar, lebih terang punya Infinix. Ini terang banget ya, warnanya agak cool. Ini sudah gelap merah pula ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Saya lebih suka punya Infinix kalau kayak gini.
Dan untuk hasil-hasil fotonya sih kalau siang hari sih mampu bersaing juga sih untuk kamera depannya. Ya, Luna ini lumayan oke sih dengan Infinix, cuma beda di tone warna aja. Yang menurut saya mungkin saya lebih suka warna di Luna ini ya, agak cool gitu. Kalau di Infinix kan agak warm gitu. Dan ini untuk mode portraitnya juga lumayan rapi sih. Dan untuk kamera belakangnya sih ya lebih bagus di Infinix sih, lebih tajam. Luna itu tone warnanya agak merah gitu ya. Dan kalau kita gunakan mode portrait nggak bisa aktifkan timer ya untuk kamera belakangnya. Untuk kamera depannya bisa. Dan untuk zoomnya standar sih 4 kali ya. Dan kalau kita gunakan mode AI cam-nya di Infinix itu kadang ngaco gitu warnanya ya. Dan kalau pakai AI cam itu hitam kayak gini ya. Dan kalau kita gunakan malam hari, ini Luna ini kalah telak sih sebenarnya dengan Infinix ya. Kalah terang gitu ya. Sudah agak buram dan kurang tajam pokoknya. Dan warna wajah itu kadang kok tambah hitam gitu ya. Di daerah mata itu malah jadi warna hitam gitu. Dan untuk mode autonya sih Infinix memang lebih terang di tempat yang agak gelap. Tapi kalau kita gunakan mode manual di Luna ini terang banget ya. Infinix gak bisa nyaingin, terang banget. ISO-nya kita naikkan itu ikut naik ya, walaupun shutter speed-nya cuman di 1/5 second. Mantap banget si Luna ini. Keadaannya gelap banget sih. Dan kalau kita gunakan di cahaya yang cukup, entah kenapa Luna ini keren loh. Malah saya lebih suka di Luna ini daripada yang di Infinix ya, kalau di bawah cahaya yang cukup. Teman-teman bisa lihat sendiri sih. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari kedua smartphone ini. Bagaimana teman-teman, suka yang mana? Ya, kalau untuk kamera saya pasti dukung Infinix. Infinix itu keren banget sih, terutama kamera depannya cantik banget, mulus. Ya pokoknya instagramable banget. Luna ini buatan Indonesia, yang mana dia masih di bawah naungan Evercross ya, Evercross atau Evercross. Ya seperti itu. Kalau untuk kamera, tapi itu kalau siang-siang hari. Kalau malam hari malah ya walaupun gelap, tapi untuk malam hari si Luna ini cakep sih. Apalagi kalau di tempat yang lumayan terang, di cahaya yang cukup. Ini mirip-mirip. Bahkan kalau teman-teman itu gunakan di tempat yang gelap, punya Infinix kan gak ada mode pro-nya. Mode malamnya gak ada. Punya Luna ini ada mode pro atau mode manual, yang mana dia bisa terang banget ya. Iya, walaupun shutter speed-nya cuma 1/5 second, ya dia ada ISO yang bisa dinaikin, bahkan itu berfungsi banget, work banget. Nggak kayak smartphone yang harga 1,5 jutaan yang ISO-nya bisa tinggi, shutter speed-nya cuma 1/5 second. Pas dicoba cuman gitu doang, nggak ada hasilnya, gelap sama dengan yang auto. Ini keren banget sih. Kalau kita bahas dari bagian kekurangannya, mungkin Luna ini saya bisa simpulkan 3 doang. Yang pertama itu hybrid, kameranya jelek. Yang terakhir yaitu slow motionnya yang masih patah-patah, itu doang. Dan untuk Infinix ini menurut saya sih kekurangannya ada 4 ya. Ya selisih 1. Yang pertama itu dia masih pakai micro USB, prosesor kurang ngebut, charger masih agak lambat, dan yang terakhir dia fingerprintnya masih di belakang, kurang estetikanya ya. Kurang estetik banget kalau nggak di pinggir. Kalau di pinggir kan di belakang ini kelihatannya mulus dan keren. Kalau kita pakai casing itu sudah rata. Ini ya jadi ngurangin estetika. Dan untuk bagian bodinya ini punya Infinix lebih ringkih daripada yang Luna ini, lebih solid. Jauhkan suaranya. Oke, mungkin segitu aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera yang lebih keren, prosesor lebih ngebut.